Ide itu, ranahnya itu, gagasan atau wacana, ranahnya itu di dalam dunia penelitian, bro. Karena sesuatu yang menjadi pendapat, ide, gagasan itu adalah belum menjadi kepastian itu nanti jadinya benar apa tidak. Jadi jadi sesuatu yang bersifat pendapat harusnya tidak di-share ke publik. Ya, tidak di-share ke publik, bukan jadi makanan atau konsumsi publik yang disebut pendapat itu. Nah, Alkitab bernama Al-Quran karena ini udah maha publik, bukan lagi publik ranahnya privat. Maha publik tapi nggak boleh publik. Ya artinya itu bukan pendapat. Itu artinya bukan pendapat. Jauh dari yang disebut pendapat. Jadi termasuk penghujatan. Jadi termasuk penghujatan. Maha fakta. Maha fakta itu seperti kalau nggak diungkap. Fakta itu yang terungkap. Kalau di dalam hati itu namanya curhat. Bahkan maha terungkap. Iya, terungkap tuh di publik toh. Iya, bahkan maha publik. Kalau di publik kenapa harus jangan di publik? Di langit dan di bumi, keseluruhan alam semesta mengcover yang disebut Al-Quran. Enggak, jadi gini loh, gini. Jadi menurut kamu pendapat itu bisa menjangkau. Pendapat ulama itu sama semua, memangnya kau pikir? Itu artinya firman itu walaupun dikatakan oleh saya kutip, Aderion kutip, itu bukan pendapat namanya, tapi mensiarkan berbagi. Kalau ulama yang ngutip, iya, kalau ulama yang siapapun yang mengutip, bahkan oleh iblis, Yudas, tapi yang punya hak untuk yang berkompeten untuk menafsir itu pasti tentu toh. Namanya apa? Lari lagi kita ke tafsir. Apa tafsir itu? Ada yang memang tahu tafsir. Tafsir itu bahasa Arab. Interpretasi. Interpretasi. Tafsir itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan apa? Proses apa itu? Proses tafsir itu. Proses apa? Pemaknaan. Iya, pemaknaan itu ada dua, bro. Pemaknaan itu ada dua cara. Oke. Pemaknaan secara lisan dan tulisan. Jazakallah khairan kazira, Mbak Melani. Iya, tafsir itu pemaknaan secara bahasa, pemaknaan secara sempit, pemaknaan secara tekstual, pemaknaan secara ekstrinsik. Ya, itu pemaknaan secara sempit. Itu artinya tafsir itu adalah penerjemahan, pengalih bahasaan atau translate. Bukan dong. Translate. Tafsir itu translate, penerjemahan. Kalau penjelasan kalau penjelasan. Jadi gini Bu Yan, panjang, jangan terlalu melebar. Kamu tuh suka lari-lari. Bu Adiani, Bisa gue bilang tafsir dan takwil. Ada tafsir, ada takwil. Oke, baik. Apa bedanya tafsir? Kembali ke pertanyaannya. Bukan menerima tanya jawab. Ini saya mau nanya nih. Gini sebenarnya saya bukan lagi di interview. Poinnya di sini, bro. Gini loh. Gue mau nunjukin sesuatu jadi gagal gara-gara dia banyak ngomong, bacot. Enggak, bacotnya karena banyak gara-gara pengen nunjukin. Kelar Ade. Gimana kamu itu memang kamu itu ilmumu tuh karena ilmumu nggak ada. Ilmu itu syaratnya tuh mesti bisa diuji. Gimana sih? Ada nih, ini ada namanya Imam Ahmad ya. Taruh bro, Fanan, nih. Ini ada Imam Ahmad. Ini satu ayat nih yang dia mau ayat ini loh. Ayat Maryam ayat 1 dan 72. Ya lihat. Imam Ahmad baca sirilah. Telah menceritakan Nah, ini matanya nih. Kami berselisih pendapat. Ini bukan tukang batagor. Ini bukan tukang batagor. Ini bukan nama-nama tukang batagor nih. Ini nama-nama ulama nih. Kalau ada pro di sini ditulis kami sesuatu serahkan kepada para ahli, adalah ulil amri. Lu ini ahli. Ini ahli. Para itu bukan satu dua, bro. Para. Lah ini yang gue sebut satu dua oknum.
Loh, ini nama-namanya ada yang namanya Imam Ahmad, Sulaiman Ibnu Harb, Khalid aduh, kok jadi ke situ? Ada namanya Khalid Ibnu Sulaiman, apa? Kasir Ibnu Ziyad. Kalau kalian kan cuma ngomong, oh doif kan gitu kan, kemampuan kalian kan cuma ngomong gitu kan. Di publik kan gitu-gitu doang. Nggak ada kami menyerahkan di sini, sesuatu itu kepada yang bukan ahlinya, para ahli ya, bukan satu dua ahli. Loh, ini apa namanya nih? Ini bukan ahli. Iya, 1-2 ahli itu bisa keliru. Jadi makanya sesuatu dalam Islam ini sahabat loh. Tidak cukup dengan ini bukan 1-2 ahli. Kepala, Rion. Harus banyak ahli yang duduk apalagi bersama. Cuma kepala kamu. Apalagi cuma kepala kamu. Makanya saya nggak pernah mengklaim. Gini, selama ini kan yang saya lihat kan cuma kamu sama kepala kamu. Gini. Cuma sama kepala kamu aja. Gini, dokter. Nih sebenarnya saya mau kerucutkan gini. Sebenarnya kata jannah di dalam bahasa Arab itu bisa diartikan sebagai apa aja, dokter? Tuh, jawab Bu. Kenapa kalau ditafsir? Iya, kenapa kalau para ahli tafsir, para penerjemah, para menerjemahkan dengan kata surga? Kenapa Fanan protes? Bukan mau itu, diganti dengan apa? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Memang itu tadi yang saya tegaskan. Bukan itu pertanyaannya. Raudah dengan surga jannah. Taman. Gini, iya, enggak, sebenarnya sebelum ke kata Raudhatul Jannah sendiri, kata jannah di dalam bahasa Arab itu bisa diartikan apa saja secara kaidah bahasa. Enggak, kamu mau lari kemana? Kenapa mau menafikan surga? Kamu mau menghilangkan lafal surga? Bukan menghilangkan. Nah, kamu mau kemana? Niatmu apa? Gini, untuk membahas ayat itu kan kita harus tahu dulu sebenarnya kata itu diartikan dalam kaidah bahasa Arab itu apa saja. Apakah hanya surga? Kenapa kamu apa mau larikan kemana? Kamu mau larikan kemana? Begini, setelah itu definisinya kita bisa terima bersama untuk berdiskusi, maka apakah kita bisa sepakat bahwa jannah itu ada yang di bumi seperti itu? Oh tidak ya, tinggal itu alam lain dia. Tinggal jadi malaikat yang sekarang ya kan udah ada tuh bumi ya. Karena kalau kita cerita tentang masa di zaman Rasulullah Adam masih di surga, itu kan belum ada bumi. belum ada bumi, belum ada langit. Ya, belum ada bumi, belum ada langit, atau udah ada bumi, udah ada langit pada saat Rasulullah Adam masih di surga. Kok si Farhan lama datangnya? Udah ada. Fanan. Udah ada. Nah, udah ada langit, udah ada bumi pada saat Rasulullah Adam belum di bumi kan? Itu. Benar. Sebenarnya pertanyaannya bukan gitu. Sebelum Adam diciptakan, bumi itu sudah ada sebenarnya. Iya. Terus berarti udah ada surga kan yang diciptakan Tuhan bersamaan dengan bumi dan langit juga ada kan? Tergantung ini surga itu mau dibahasa Arabkannya di apa dulu? Enggak, itu yang ceritanya waktu Rasulullah Adam masih belum di bumi, sebelum di bumi loh. Itu kan udah ada surga. Nah, surga itu di mana itu? Fanan. Di atasnya langit atau di langit atau di mana? Gini, dokter, makanya kita samakan dulu. Iya, makanya. Sebenarnya ya ini. Kamu bawa kemana? Karena di dalam Al-Quran itu disebut surga juga. Disebut jannah. Nah, apakah kita jannah itu kan lafal Arab. Di Indonesia kan surga. Nah, apakah kita bisa terima bahwa di bumi itu ada jannah? Itu dulu sebenarnya poinnya, dokter. Itu kan surga yang ditempati oleh Rasulullah Adam itu sebelum beliau di bumi. Nah, terus kenapa? Kau mau bawa kemana? Surga itu ada di bumi, surga itu ada di mana? Beda, Bu. Apa, dokter? Makanya tadi saya bilang fokus ke situ dulu. Rasulullah Adam sebelum diutus ke bumi kan di surga. Rasulullah Adam kok rasul kan? sih, Bu. Di surga kan sebelum Rasulullah Adam diutus ke bumi.
Nah, itu tergantung Oh, Adam Rasul. dokter. Loh kok tergantung apanya sih? Tergantung definisinya dokter ketika di Loh kok jannah definisi itu apa, saya? Ini ahli tafsir yang ngomong. Ahli Rasain lo. penerjemah. Panan. Jannah itu Tuh, ahli ditafsir penerjemah. surga sebelum art, ya. Itu kan kalau lafal kenal lo. Arabnya bumi kan art, ya. Ardi, langit sama, ya. Kan beda tuh. Terus gimana? Kalau Ada gunung, surga di sama, gini. ada surga di art. Gini Bu Dokter, gini. Ini Ketika menang mana penafsirnya Dokter Adiani yang tunggal yang sendiri atau penafsir yang tadi di bawah si Adi Saya Rianto? bukan Sebenarnya yang lebih ahli didengar yang tafsir, mana? bro. Saya Lah, bukan kamu ahli tadi bilang tafsir. kamu tafsir, kamu penafsir. Saya mengutip penyampaian ahli tafsir. Saya Siapa? hanya copy paste doang kok. Ibu kutip ahli tafsir siapa namanya? Ayo silakan tunjukin. Ahli tafsir terserah mau bernama siapa, mau bernama Bence kayak Baco Ada kayak Kamu juga bisa salah satu ahli tafsir. Kamu juga bisa jadi penafsir. Terserah Gak jelas, aku kan? aja. Yang penting kan saya nggak akuin. Kasihan deh loh. Gini Bu Dokter, ketika apa ada hadis dari Sahih Bukhari atau Muslim ya, saya lupa, nanti saya coba cari. Pokoknya intinya itu jannah yang ditempati Adam dulu itu bukan jannah yang dijanjikan kepada kita kelak. Nanti saya coba cari referensinya. Oke. Nah, terus saya sepakat itu. Surga yang dulu ditempati Rasulullah Adam, ditempati oleh bapak moyangnya jin yang dulu disebut Azazil, Al-Harits dan lain-lain, itu bukan surga yang nanti kita tempati. Nanti kita tempati. Amin. Kira-kira Terus Rasulullah Adam berdosa nggak, Bu? Kira-kira Rasulullah Adam berdosa nggak? Bukan. Terus? Nah, Farhan tadi bilang karena Adam sudah berdosa makanya dia dibawa makanya saya nggak mengklaim yang Farhan bener itu Tuhan. Mana nih Makanya saya nggak pernah menyebut Farhan itu Tuhan. Farhan itu kan fix bukan Tuhan, non Tuhan dia. Makanya dia bisa menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Santai bro. Farhan atau Fanan? Farhan atau Fanan? Siapa sih tadi ngomongnya Farhan? Belajar mendengarkan makanya Bu, dua telinga. Iya, aku dengarnya Farhan, si Panan tadi yang bilang siapa? Farhan yang saya dengar tadi. Telinga-telinga saya. Rese amat. Oh, Bang Farhan. Nanti Bang Farhan datang ke sini di apa kali ya? aku telingaku mendengar Farhan si Hadid protes. Protes dengan telingaku. Ya lanjut Fanan. Nah gitu, maksudnya kalau mau dikaji dari beberapa tafsir pun memang berbeda-beda itu soal surga, apa kata jannah, apakah jannah tapi itu kan ada di bumi 80% yang sama ya penafsirannya ataupun penyampaiannya, 20% yang berbeda. 80% kan qualified, ambil yang 80% kek. Yang mana yang 80% yang kebanyakan memiliki persamaan. Itu yang kita ambil acuan. 20%-nya itu skip. Yang mana yang 80% itu yang kita ambil. Bu Adiani, jadi Rasulullah Adam ini beneran gak berdosa gitu ya, Bu? Maha benar, bukan lagi benar, maha benar. Kalau maha benar, kenapa harus diturunkan ke bumi? Kenapa nggak stay aja gitu di surga? Kenapa kenikmatannya diambil semua? Dia kata Farhan tadi begitu. Pada saat dia mau berhajat, ya karena kejadiannya itu dia udah makan yang terlarang itu, konsekuensi dari memakan buah itu ya dia harus pup dan lain sebagainya. Tidak pantas lagi tinggal di surga, nggak layak. Misal ibarat kata ya tempat misal ibarat kata misal ibarat kata beliau itu dulunya tinggal di masjid tuh ya. Nah dia mau apakah dia harus tinggal di masjid terus? Dia harus ke WC dong.
Gitu, Adit. Makanya dia nggak cocok lagi tinggal di surga setelah makan buah itu. Jadi ditempatkan pada tempatnya. Bukan lagi kotor itu, Ken. Najis itu. Ya makanya nggak usah disebutkan yang gitulah, astaga. Itu artinya kita harus sadar diri, berkaca bahwa kita ini manusia. Beda dengan malaikat, Ken. Malaikat itu jangankan najis, kotoran aja nggak ada. Aduh. Kenapa, Ken? Panan. Jadi yang mana yang kita ambil, Van? Beda dengan surga. Beda dengan surga yang ditempati Rasulullah Adam dengan yang kita tempati nanti. Bahasa saya bukan terus tadi, dokter. Jannah yang ditempati Adam dulu, apakah jannah yang dijanjikan kepada kita kelak di alam akhirat? Kalau saya sih beda. Kalau yang saya baca itu surga yang ditempati Rasulullah Adam sebelum diutus ke bumi itu berbeda dengan surga yang masih tersegel, ya. Surga itu yang kita tempati nanti itu ahli surga itu masih tersegel, termateraikan. Belum dibuka dari bungkusnya, segelnya. Masih perawan. Kenapa, Kanan? Ya berarti kita ini dokter beda tafsiran soal itu. Oh, kamu bilang sama? Kamu bilang sama? Enggak. Jannah yang Adam dulu itu di bumi, bukan di selain bumi. Karena sebelum mencipta pun udah dijanjikan. Saya bilang berbeda. Terus apanya yang kau bilang? Saya berbeda. Tadi saya bilang berbeda. Surga yang ditempati Rasulullah Adam. Sebelum. Kenapa? Ken mau nanya jannah itu di mana sih buat dia nih? Surga itu di mana? Iya. Kalau yang ditempati Rasulullah Adam itu jelas bukan di bumi. Yang sebelum diutus ke bumi ya. Juga bukan di langit. Karena tidak ada penyampaian beliau itu di sama maupun di ard. Ya, nggak ada penyampaian itu. Langit kan sama ya bumi ard. Gak ada penyampaian itu. Nah, kalau surga yang nanti kita tempati ya di yaumil akhir nanti itu kan karena sudah kiamat tuh. Nah, pada saat kiamat nanti langit dan bumi ini nggak ada lagi, Ken. Dibentuklah dunia baru gitu. Nah, nggak ada lagi langit dan bumi ini kalau hari akhir nanti kiamat nanti. Di kenapa? Bumi itu ada jannah. Nggak ada, Pak. Nggak pernah saya nemu bacaannya ada seperti itu. Surga di bumi. Kalau dalam kaidah bahasa Arab kalau ini kaidah metafor ada, misal kaidah metafor ya, surga di bumi misal merasakan nikmat surga dunia, misal ya surga dunia itu seperti bersetubuh, itu merasakan surga duniawi, surga bumi gitu. Nah, kalau metafor kayak begitu ada, tapi kalau yang realnya nggak ada. Kalau Fanan baca di mana? Tunjukkan aja biar kita baca sama-sama. Kalau saya lihat dari kamus bahasa Arab sendiri, jannah itu diartikannya 3 kata. Surga, taman, dan kebun. Ketika rumah kita itu punya taman, berarti di rumah kita pun ada jannah di situ. Seperti itu, dokter. Itu secara terminologi, secara etimologi bahasa. Jangan secara etimologi ada campur adukan dengan secara terminologi. Itu kedunguan dalam akademisi. Bukan seperti itu. Kalau kita membicarakan surga, tentu kita harus kembali ke kata itu dulu sendiri kan untuk definisinya. Salah. Anda itu rauda itu taman, Bro. Kalau kebun apa ya bahasa Arabnya ya, kebun? Bustan. Kalau kamu mau pakai bahasa Al-Qur'an juga ada kitabnya. Kitabnya itu sabar saya bacakan ya. Jangan Anda berdasarkan bahasa Arab beda. Ini loh kitabnya. Anda buka kitab Al-Mufrodat fil Ghoribil Quran, itu kitabnya. Jadinya mufrodat kata-kata dalam Al-Quran itu dijelaskan, dia ada kamusnya sendiri. Jangan Anda pakai bahasa Arab, itu belajar bahasa Arab. Sebentar. Ya, memang. Sebentar. Saya mau bilang yang di atas semuanya Islam ya. Kalau kalian mau berdiskusi tentang Islam, jangan ada kalian nanti berantem.
berantem. Justru kalau kita menyebut kita itu saudara, Ken, harusnya kita prioritas mengoreksi saudara dong. Masa kita biarkan saudara kita keliru terus? Iya, kita luruskan loh. Takutnya nanti kalian yang semua, saya dibilang pula si Ken membiarkan orang ini berantem, itu maksudku, biar nggak ada kita meluruskan bahwa dia salah. Justru kita tambah mesra dong. Ken, biasanya habis berantem Ken, itu kamunya. Jadi nggak bagus suaranya Pak Tafsir. Dia punya kamu, ya kamu filsafat. Dia kan ada kamu filsafat juga. Jangan pakai campur kamu sanu, kamu bahasa Indonesia kan beda. Jadi jangan campur-campur, dia punya kamus sendiri. Al-Quran punya kamus. Ini namanya Al-Mufrodat bin Boribul Quran. Itu kan kembali lagi ke dokter tafsir kata jannah itu di Al-Quran. Apakah semua itu dikaitkan dengan jannatul akhirat? Bentar. Dokter Hadi. Suaranya nggak jelas ya? Suaranya nggak bagus Pak Tafsir, terlalu jauh. Kayak seperti apa ya? Kata-katanya ini dasarnya. Suara Pak Dokter. Halo Dokter Hadi, suaranya. Dokter itu dokter, DR besar itu. Suara dokter, suaranya nggak jelas, handsetnya atau apanya kita nggak tahu. Iya, siap. Ya Pak, kita bukannya apa, nanti Bapak ngomong terus tapi nggak ada yang kita tangkap karena suaranya nggak jelas, diperbaiki dulu ya Pak. Tuh abang, ibu. Jannah. Aduh, kok ini semuanya yang di atas ini yang nggak ada yang dari Kristen ya? Senang amat gelari aku Muslim bang, pejuang iman Muslim. Kamu Kristen itu gelaran buruk, impor lagi. Gelaran buruk mah made in Indonesia kayak ini made in Antioquia. Produk pribumi sekali-sekali gunakan, jangan produk orang. Jangan kayak gitu Bu Dokter, itu makanya nanti Kuki kau kayak celup. Kau kualat itu kick aku. Astagfirullah. Kau bilang kau kick aku supaya kau nggak diserang-serang. Buktinya kau diserang-serang juga tuh, malah lebih parah tuh. Bang Ken, di sini semua Muslim ya Bang? Iya Bang. Cuman abang yang masihun. Bang Ken juga masih fitra Muslim, belum tahu dia murtad, caranya murtad. Tak bilangin kursus ke aku dulu kalau mau murtad. Jelas, astaga. Diam. Ken. Mute. Ini coba bisa dibuka Al-Baqarah 266 tuh. Di situ mengacu bahwa dari Al-Quran pun kata jannah itu tidak selalu merujuk kepada jannah yang dijanjikan di situ. Jadi memang dari Al-Quran surga yang ditempati malaikat sekarang itu surga apa? Yang ditempati malaikat sekarang. Sementara masih ada bumi, masih ada langit. Belum kiamat. Yang ditempati malaikat sekarang yang Tuhan katakan bahwa di sana pun ada seperti Baitul Makmur ya. Jadi seperti Baitullah yang sejajar arahnya itu ya, surga yang ditempati malaikat itu bersama dengan Rasulullah Adam dahulunya itu sejajar dengan Baitullah, Masjidil Haram Mekah. Ya, patokan daripada yang tempat malaikat tawaf. Ya, tempat malaikat tawaf. Itu sejajar arahnya dari surga yang ditempati malaikat bersama Rasulullah Adam dengan Baitullah yang ada di bumi, di art. Gitu, di ardi. Nah, gitu. Gimana tuh ceritanya, Fanan? Baitul Makmur namanya. Di sana malaikat itu bertawaf mengelilingi Baitul Makmur.
Itu sejajar dengan ars dari Tuhan juga, itu sejajar dari ars ya, Sidratul Muntaha, kemudian di atasnya lagi ada ars, itu sejajar juga dengan Baitul Makmur itu. Sejajar dari atas ke bawah, kemudian dari Baitullah di bumi. Nanti kita bahas soal itu. Habis makan malam, sabar. Oke. Ini nggak ada yang punya device 2 ya? Wes satu aja device-nya. Gua bisa buka Bang, tapi gua lagi rebahan nih. Oh ya udah, lanjutin rebahannya. Iya, studionya gue tinggal studio ya guys ya. Itu maksud gue di Al-Quran pun mengacu bahwa kata jannah itu bukan selalu yang harus dikatakan jannah yang dijanjikan. Memang ada kata-kata jannah yang itu pun di bumi. Sebenarnya kalau jannah itu sebenarnya kan ini Bang, tempat yang penuh dengan kesenangan. Gitu Bang. Jadi bukan selamanya surga yang dimaksud itu. Bukan lagi kesenangan ya, maha nikmat, nggak ada taranya, nggak ada duanya. Jadi kalau kesenangan itu masih terbersit, ya masih terbersit di hati, masih terbayangkan di otak, masih terdetik apa semua ya, itu pasti bukan surga, bukan jannah. Itu seperti itu. Jadi Anda katakan kesenangan yang ada di bumi ini, kesenangan di bumi ini kan masih bisa dicerna akal, masih bisa dicerna otak, masih bisa dicerna hati nurani, perasaan. Berarti ini bukan surga, kesenangan di dunia ini, kesenangan di dunia ini bukan jannah, bukan surga. Karena masih terakses panca indera kita. Kan bahasa Indonesia. Kalau surga itu kan bahasa Indonesia. Ya, lafal Al-Quran, lafal asalnya jannah. Tapi kalau mau jujur sebenarnya itu diartikan tempat kesenangan, tempat yang penuh dengan kesenangan. Makanya ada istilah surga dunia, artinya tempat yang menyenangkan di dunia. Nah, surga di dunia berbeda metafor namanya itu. Berbeda dengan surga yang ada di akhirat itu Bang. Iya, artinya ada yang metafor, ada yang real. Tetapi kalau yang real itu betul. Jadi kalau yang terlihat itu kan kita bisa lihat. Kalau yang tidak terlihat itu jannah. Itu kan sama seperti janin. Janin kan dia masih berada di dalam perut ibunya, jadi masih belum bisa terlihat. Janin kalau artinya masih belum bisa terlihat atau masih tertutup. Jadi kalau orang gila juga disebut majnun. Artinya tertutup akalnya gitu. Jadi kalau jannah yang dimaksud di surga itu surga yang di akhirat, tempat yang masih belum bisa dilihat, jannah, tempat kesenangan gitu maksudnya. Artinya belum terakses panca indera secara seutuhnya gitu. Kalau yang di dunia itu yang dimaksud di surga itu, seperti itu maksudnya. Ya artinya nggak wajar, benar itu nggak tepat itu kalau jannah yang belum kasat mata itu ada di bumi, karena apapun yang ada di bumi ini syarat terjangkau panca indera lahiriah ya. Kentut aja bisa terjangkau panca indera lahiriah. Kentut itu bisa terjangkau melalui telinga, bisa melalui indera pembau, kan itu panca indera lahiriah semua. Ya, itu tadi yang tentang Ibu Hadid itu, bahwa Rasulullah Adam itu pendosa. Bahkan di dalam Bible, kan aku tag di VT itu yang kau bilang Kejadian 3:1-24 itu sama sekali tidak ada yang menyampaikan beliau itu pendosa. Justru yang Tuhan laknat dan Tuhan kutuk itu adalah bangsa jin yang menjelma menjadi ular. Itu yang Tuhan bilang, terkutuklah kau, kemudian kau akan hidup dengan menjadikan dadamu sebagai apa gitu-gitu. Itu yang dikutuk itu siapa? Yang dilaknat oleh Tuhan itu siapa? Si ular. Artinya si ular lah yang pendosa, bukan Rasulullah Adam, bukan Bunda Hawa radhiyallahu anha. Gitu kan. Pembahasan itu.
Itu di kejadian Ibu dokter, kejadian 31 sampai 24. Nah, ke sana. Bu dokter, maaf Bu. Bu dokter, saya koreksi bentar Bu. Ibu dokter, saya koreksi ya. Jadi kalau penyebutan kepada Adam itu Nabiullah Adam, bukan Rasulullah Adam Bu, karena Adam derajatnya tidak sampai Rasul Bu, hanya Nabi. Kamu tahu ada berapa? Kamu tahu ada berapa jumlah Rasulullah? Iya Bu, tetapi Adam ada berapa tidak jumlah Rasulullah? 124.000 semua totalnya Nabi dan Rasul. 313 Rasul. Nah, yang 124.000 orang Nabi, di antara itu ada 313, ada yang bilang 315 orang Rasulnya. Terus kenapa? Maksudnya kalau Adam itu tidak sampai ke derajat Rasul, dia hanya Nabi Bu, Nabiullah. Kenapa beliau bukan Rasul? Karena dia tidak membawa risalah yang disebut Rasul itu seperti Nabi Muhammad SAW, Isa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu Rasul. Tapi kalau Adam dia hanya berarti tahu dari mana Rasulullah Adam risalah ataupun ajaran Tuhan, ajaran Islam atau ajaran agama, kalau bukan dari wahyu. Profesinya sebagai Rasul. Tahu dari mana beliau? Ujuk-ujuk langsung beliau tahu. Jadi gini, tata cara menyembah kepada Tuhan. Bu, saya hanya koreksi, tapi kalau Ibu mau terima ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Iya, artinya kan ada hujannya. Kalau di dalam Islam, Nabi pertama itu adalah Adam, sementara Rasul pertama itu adalah Nuh. Kenapa? Karena Nuh memiliki risalah yang disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Adam derajatnya hanya sebagai terus nabi. Tahu dari mana? Kamu tahu Adam itu kan hidup 1000-an tahun lebih kan, banyak. Terus dari mana beliau tahu tata cara menyembah Tuhan? Ya, dari mana beliau tahu perintah dan larangan Tuhan? Dari mana beliau tahu kehendak Tuhan? Dari mana beliau tahu ajaran Tuhan, ajaran agama, ajaran Islam? Ya, jika tidak menerima wahyu. Iya Bu, tidak menerima Alkitab, tidak menerima Kitabullah. Bu, kalau Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu. Bedanya apa? Kalau Nabi itu berasal dari kata naba, artinya yang ditinggikan, derajatnya yang ditinggikan. Dia menerima wahyu, sedangkan Rasul itu asal katanya arsala, yang artinya diutus, mengutus. Jadi Allah mengutus. Kenapa Nabi Nuh dikatakan Rasul pertama? Karena Allah kepada umat manusia. Sementara Adam tidak diutus kepada siapa-siapa. Dia menerima wahyu memang, makanya derajatnya hanya sebagai nabi gitu. Nah, penerima wahyu atau penerima Alkitab atau penerima Kitabullah, penerima pesan dari Tuhan, itu nama lainnya Rasul. Bu, kalau Nabi Kalau Nabi itu hanya pembantu Rasul. Contoh, Rasulullah Musa penerima wahyu Alkitab bernama At-Taurat. Sedangkan Nabiullah Harun adiknya hanya nabi, bukan rasul. Karena Nabiullah Harun, Nabiullah Harun ya mengetahui Alkitab bernama Al-Quran bukan karena profesi beliau sebagai sosok Rasul, tetapi dari mana beliau tahu? Dari kakaknya Rasulullah Musa. Bu, begini, itu bedanya Rasul dan Nabi. Ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau. Iya, yang kalau Nabi aja ya, yang Nabi aja ya. Kalau Nabi ibu tetap saja mau bilang bukan Rasul. Kalau ibu tetap mau bilang Rasul, ya itu terserah ibu. Ya memang seperti itu, kecuali Rasul itu kau ganti. Kecuali Rasul itu kau ganti istilahnya bukan penerima wahyu, maka Rasulullah Adam itu nggak termasuk. Rasul, dengar dulu Bu.
Rasul dan Nabi itu sama-sama menerima wahyu. Rasul itu udah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Nabi menerima wahyu tanpa harus berdakwah, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk berdakwah kepada kaumnya. Rasulullah Musa dengan Nabiullah Harun, yang mana yang Rasul, yang mana yang Nabi? Yang mana yang Rasul? Musa. Nabi saja. Musa dan Harun. Musa dan Harun Nabi. Yang kenapa? mana? Nabi saja yang menerima wahyu, kenapa? Yang menerima mandat, yang naik ke Bukit Tursin itu Nabi Musa. Jadi dia diwajibkan untuk berdakwah kepada Bani Israel. Sementara Harun, kenapa dia dikatakan Nabi? Derajatnya ditinggikan karena dia membantu Rasulullah Musa gitu, Bu. Kenapa Harun tidak disebut Rasul? Karena dia tidak menerima mandat langsung dari Allah, tidak naik ke Bukit Tursin. Makanya. Jadi dia hanya Nabi. Jadi Rasulullah Adam karena menerima mandat langsung dari Tuhan, maka beliau disebut Rasul. Juga Nabi. Jadi Nabi Adam berdakwah kepada siapa, Bu? Kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Istrinya, istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya itu anak keturunannya. Kau kira orang hidup dengan 1000 tahunan lebih itu ya, beranak pinak, kembar, kemudian menikah lagi kembarnya. Setuju. Loh, kamu kira nggak ada orang di situ? Setuju. Jangankan kepada kaumnya ya, Rasulullah Adam saja termasuk orang loh. Orang yang membutuhkan risalah dari Tuhan. Dari mana Rasulullah Adam tahu tata cara menyembah Tuhan? Arti kaum apa, Bu? Dari mana Rasulullah? Kaum itu sama dengan suku. Sama dengan suku bangsa. Jadi kaum Yahudi sama dengan suku Yahudi. Kaum Yahudi artinya kaum Yahudi sama Yahudi. Dengan suku Yahudi. Iya, jadi komunitas terkecil. Jadi kalau dibilang kaum Nabi Nuh, artinya itu masyarakat yang ada di zaman Nabi Nuh. Iya, kaum itu sama dengan suku bangsa. Kalau Adam jadi kalau kaum Yahudi, jadi kaum Yahudi itu adalah suku Yahudi. Kaum Sabi'in, suku Sabi'in. Kaum Nasrani, suku Nasrani. Kaum Quraisy, suku Quraisy. Kaum Samud, suku Samud. Kaum Ad, kaum Madian. Semuanya adalah suku, komunitas terkecil dari suatu wilayah. Ya, gitu. Jadi gini, Bu. Jadi gini, Bu. Kalau saran aku gunakan pada ini tempatnya, misalnya Adam. Iya, kenapa kamu menyangkal? Kenapa kamu menyangkal Rasulullah Adam? Kenapa kamu menyangkal? Kenapa kamu menyangkal? Kenapa kamu menyangkal? Kenapa kamu menyangkal? Kenapa kamu menyangkal Rasulullah Adam itu menerima wahyu? Kenapa kamu menyangkal Rasulullah Adam itu menerima mandat? Alasanmu tadi mengatakan tidak ada kaumnya. Terus dirinya itu siapa kalau bukan orang? Istrinya itu siapa kalau bukan orang? Orang yang butuh menyembah Tuhan. Gimana caranya beliau menyembah Tuhan kalau nggak tahu caranya? Gimana caranya beliau menyembah Tuhan kalau nggak diberitahu caranya oleh Tuhan? Tapi ada yang komen ya, Ibu dokter ini adalah Syiah ya. Untuk Islam harus paham itu mana Syiah atau fikih, mana yang bukan ya. Kalau Syiah atau fikih itu dia berasal dari ini itu kaya raya. Kalau saya maha kaya raya ya, karena si A-nya ada 2, si Adiani Adil. Permisi aja kalau A-nya cuma 1 ya, nggak level. Si A aku, si Adiani Adil. Mengatakan Ibu saya yang TV itu. Ya, enggak semua. Kenapa kalau aku si A? Kenapa kalau aku si A? Itu nama baptisan aku dari orang tuaku. Pemberian nama dari orang tuaku. Si AA. Mereka nggak tahu, ya kan? Jadi intinya Adam itu ada rasulnya, ada kerasulannya, ada kenabiannya. Jadi benar yang apa disampaikan. Ya pastilah Pak. Kalau rasul itu ya pasti nabi lah.
Rasul itu pasti nabi, tapi kalau hanya nabi belum tentu rasul. Makanya lebih banyak nabi daripada rasul. 124.000 orang nabi, hanya 313 orang rasul. Makanya Paulus itu dengan Yesus ya, tidak pantas Paulus disebut rasul sementara Yesus hanya disebut nabi, karena level rasul lebih tinggi daripada nabi. Rasulullah Musa lebih tinggi derajatnya daripada Nabiullah Harun. Maka bagaimana mungkin Paulus disebut rasul sementara Yesus hanya nabi? Bu, jadi gini, itu penghujatan terhadap Yesus itu. Kalau Yesus itu rasul, sementara Paulus itu mengaku-ngaku rasul gitu, Bu. Karena jelas di mana di Efesus berapa gitu dikatakan apa Yesus itu adalah imam besar dan rasul. Sementara Paulus mengaku-ngaku rasul, di mana pengakuannya ya di setiap surat yang dia tulis. Dan jangan di mana ayatnya Paulus ngaku-ngaku rasul? Ayo tunjukin, jangan asal congor kau aja besar. Ayo, di mana pengakuan dia ngaku-ngaku? Tidak ada dia mengaku rasul secara letter-let, karena tulisan di perjanjian baru kau gampar utamanya dulu lah itu. ada. Kau gampar dulu biar jangan asal congor aja besar. Iya, jadi yang disebut rasul dari perjanjian baru itu utamanya dalam Tesalonika itu ada keterangan begini tertulis ya, Paulus, Rasul Yesus Kristus, bla bla bla. Nah, yang disebut rasul di sini adalah Yesus itu sendiri di Tesalonika ya. Paulusnya bukan, kecuali tulisannya seperti ini mana ya. Ayatnya? Jangan asal gonggong, mana ayatnya? Baca Tesalonika kau. Tesalonika berapa? Buka. Kebanyakan asumsi aja. Berapa biji sih Tesalonika itu? Tesalonika berapa banyak situ? Tiba ayat Al-Quran dibuka langsung teriak. Turun kau, baca kau yang sendiri turun kau. Ngapain? Orang stres kau semalam kau baca di sini? Level paut aja kau. Kenapa kau lari waktu mau saya Rukia pakai kursi? Bodoh kau itu. Apanya? Di mana-mana kau itu diskusi tenang. Fokus mana? Enggak, ini orang di mana-mana diskusi mulutnya enggak bisa diam. Memang harus kayak gini makanya dia ini nangis-nangis. Rasulullah Yesus saja. Diam kami itu enggak tahu apa-apa kamu itu. Berobat dulu kamu pergi berobat dulu kamu sana. Berarti kau lebih layak dilantik Tuhan, kau bisa baca ayat kursi. Kalau kau mau diskusi ganti-gantian itu mulutmu tahan dulu. Baru Rasulullah Yesus. Ya tuh. Nah, si meledak ini ngakunya bisa fasih baca ayat kursi. Berarti dia layak disebut Tuhan daripada Rasulullah Yesus. Mengaku-ngaku dia nih pinter, padahal nggak tahu apa-apa. Semalam mau saya rukia, kabur dia nih. Ya, orang di mana-mana nggak bisa diam dia. Gantian ngomong nggak bisa. Coba kalau mau diskusi itu tenang. Ayo. Terus kau ngomong itu, itu apa kentut itu? Dari tadi kok ngoceh terus bilang nggak ngomong. Tengok itu. Udah saling sama-sama dewasa ya, sabar ya guys ya. Wah, ini bukan bicara dewasa, udah tua jadi orang. Nggak ada etika. Tesnya doang yang bangkotan tuh. Udah tua. Dia level PAUD. Makanya kemarin ini kan di grup WA dia ini nangis-nangis. Orang ateis ngaku-ngaku mualaf dari Kristen, padahal ateis ini. Penipu, pendusta semua ini ular beludak ini. Di mana-mana etikamu. Nah, Firman turun. Takut kau turun dia. Mau kabur lagi. Dulu kau saya Rukia. Firman dari tadi dia diam dia. Ya diam, ini lagi si pejong iman ini. Siapa tadi itu? Asal nyeroceh aja. Bang Meledak, gini Bang. Tadi aku katakan Yesus itu adalah Rasul, sementara Paulus hanya mengaku Rasul. Jadi abang tanya ayatnya ya, itu di mana? Kalau nggak ada kusunat kau ya? Yang ayat yang pasal 1 ayat 1 ya? Dia selalu mengatakan. Enggak, di mana pengakuan dia? Aku adalah rasul. Aku adalah rasul. Mana pengakuan dia? Kalau nggak ada kusunat kau. Kalau nggak ada kusunat kau. Ada. Jawab dulu. Iya, kalau nggak ada kusunat kau ya. Iya. Oke, ayat apa? Mantap kau. Berarti ayat kau berapa? Udah move on ya. Ayat berapa? Diam dulu kau. Itu karena aku lihat kau secara telepati.
Roma 1 ayat 1. Guru, Kita buka guru ya. ya kau 1 ayat secara 1. telepati itu. Aduh, diam dulu kau akal separoh. Makanya kau belajar ngaji